Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Puji, mari kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi yang telah menjadikan Islam agama yang tinggi dan yang telah menurunkan kitab suci sebagai pembimbing ke jalan yang hakiki. Hadirin, jika Prancis bangga dengan Napoleon Bonaparte-nya, orang Korea bangga dengan Cha Eun-woo-nya, lantas kita semua harus lebih bangga karena apa? Karena kita punya seorang nabi yang mulia, Panglima besar Islam, seorang nabi yang pantang mundur di medan tempur sebelum musuh-musuhnya hancur. Dia yang namanya telah terpampang di depan pintu surga, tak lain dan tak bukan, dialah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mu'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan, di mana Allah memanggil semua hambanya untuk kembali menuju hakikat hidup yang sebenarnya. Ada perumpamaan menarik dari seorang ulama bahwasanya manusia diibaratkan sebagai anak-anak yang dikeluarkan dari rumahnya untuk bermain-main di halaman, yakni di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Al-ayah. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Hadirin, Ramadan adalah bukti cinta Allah. Bahagia bertemu dengan Ramadan sama halnya bahagia bertemu dengan Allah. Konsekuensinya jelas. Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah akan mencintai pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang tidak mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pula tidak akan mencintai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka dari itu, untuk menyongsong bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini, kita perlu memperhatikan 3 poin penting. Yang pertama, berusaha dan berdoa agar diberikan kesehatan lahir dan batin. Seorang muslim dalam menyongsong bulan Ramadan hendaknya memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya, agar kiranya ketika menjalankan puasa Ramadan di siang harinya dan qiyamul lail pada malam harinya terlaksana dengan sebaik-baiknya. Setelah berusaha, tentunya kita harus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan di dalam Ramadan dan agar kita diberikan kesempatan untuk beramal di dalam Ramadan. Poin yang kedua, hadirin, ialah introspeksi atau muhasabah. Sejenak, mari kita introspeksi, sudah berapa kali kita mendapati Ramadan? Dan jawabannya, sudah berapa umur kita? Namun hadirin, apakah kita telah mengambil pelajaran-pelajaran penting dari Ramadan? Apakah Ramadan telah membuahkan perubahan dalam pribadi kita? Ataukah hanya sekedar sesuatu yang datang lalu berlalu lagi begitu saja? Ada pepatah mengatakan, kesempatan tidak datang 2 kali. Namun, dengan maha kasihnya Allah memberikan kesempatan berkali-kali kepada hambanya. Dan barang siapa yang tidak mengambil kesempatan itu, maka dialah orang paling sombong di dunia ini. Hadirin, memperhatikan masa lalu sebagai modal untuk masa depan adalah arti dari introspeksi. Kita semua memiliki masa lalu. Perihal masa lalu, saya rasa semua orang punya cerita masing-masing tentang itu.
Ada kiranya masa lalu yang indah, ada pula masa lalu yang kelam. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan masa lalunya sebagai modal masa depannya, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin, poin yang terakhir ialah ikhlas. Ikhlas merupakan pondasi pertama dalam diterimanya amal suatu hamba. Seperti ikhlas dalam berpuasa karena Allah, ikhlas dalam beribadah karena Allah, ikhlas dalam beramal baik karena Allah, dan bahkan seseorang ada yang mengatakan tingkat paling tinggi dalam mencintai adalah mengikhlaskan. Benar begitu? Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat kita simpulkan bahwasannya untuk menyongsong bulan suci Ramadan kali ini kita perlu memperhatikan 3 poin penting. Yang pertama, berusaha dan berdoa. Yang kedua, introspeksi atau muhasabah. Dan yang ketiga ialah ikhlas. Hadirin, maka dari itu iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, setiap perkataan pasti ada kesalahan, apalagi saya hanya manusia biasa, karena hakikatnya al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Maaf bila ada salah kata, salah bahasa, atau salah penyampaian, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ahwa bittariq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.